يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan agama Islam satu-satunya agama yang diridhoi di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Dan barang siapa memeluk agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti ia termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa memeluk agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti ia termasuk orang-orang yang merugi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda bahwasanya seorang hamba yang telah sampai kepadanya agama Islam, dia meyakini kebenarannya, akan tetapi tidak mau memeluk agama Islam dan mati dalam keadaan kafir, maka ia akan menjadi penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, baik ia Yahudi ataupun Nasrani, yang telah sampai kepadanya dakwahku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada agama yang aku bawa, melainkan orang tersebut akan menjadi penghuni neraka. Sebelum saya menyampaikan khutbah Idul Adha ini, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita untuk kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah, sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal. Dan orang yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari seluruh permasalahannya, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki
dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari seluruh permasalahannya, dan Allah akan mengaruniakan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang salat Idul Adha yang saya cintai karena Allah, dalam kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tentang hikmah kurban. Apa itu kurban? Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullahu ta'ala berkata, "Ma yudbahu minan na'ami yawman nahri wa ayyamat tashriqi taqarruban ilallahi ta'ala." Kurban adalah binatang ternak, hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah kurban ini? Yang pertama, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami mewahyukan kepadamu agar engkau mengikuti agama Ibrahim. Di antara ajaran agama Ibrahim alaihi salam yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah kurban. Jadi ibadah kurban adalah syariat Nabi Ibrahim yang Nabi tetapkan sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran beliau. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ibadah kurban ini. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehat walafiat, serta nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur atas kenikmatan yang aku berikan kepada kalian, pasti aku menambahkan kenikmatan kepada kalian. Dan jika kalian kufur nikmat, mengingkari nikmat, ketahuilah sesungguhnya azabku, siksaku adalah sangat keras. Kemudian jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah ini, maka nikmatnya sangat banyak. Kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Oleh karena itu kita harus perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan sedikit sekali para hamba Allah yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali para hamba Allah yang bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Al-Imam Ibnu Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, syukur yang pertama dengan mengakui bahwasanya seluruh nikmat yang kita dapatkan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Hati kita mengakui semua kenikmatan berasal dari Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan menyebutkan nikmat Allah, tahadduts bin nikmat, dan memuji Allah, di antaranya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian hikmah berikutnya, yang ketiga adalah bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Nabi Ibrahim berkurban atau diberikan putra oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau berusia lanjut. Kemudian Allah memberikan putra kepadanya, Ismail alaihi salam. Tetapi ketika Nabi Ibrahim telah diberikan putra oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkannya untuk menyembelih putranya, dan Nabi Ibrahim melaksanakannya. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, maka Allah jadikan putranya, Allah ganti putranya dengan seekor domba yang gemuk dan bertanduk. Ini adalah bukti Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha, bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, maka keadaan kita tidak boleh keluar dari dua perkara. Yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan bersabar ketika kita mendapatkan keburukan atau musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah." Alangkah menakjubkan, alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin. Alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin. Ajaban li amril mu'min, sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya, dan ini tidak akan didapatkan kecuali oleh seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, maka dia bersyukur, dan jika dia mendapatkan keburukan, musibah, maka dia bersabar. Kemudian yang terakhir adalah berbagi kepada keluarga, berbagi kepada kerabat, berbagi kepada tetangga, teman-teman, bahkan kepada orang-orang kafir. Ini adalah sikap dermawan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ini sedekah harta yang paling utama. Dan sedekah ini akan menggugurkan dosa kita, memadamkan dosa kita, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara." Sedekah itu memadamkan dosa, menggugurkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.